Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba membahas tentang bagaimana efek dari penyemprotan total atau kita menggunakan herbisida untuk membersihkan total kebun kelapa sawit kita. Dan tentunya kita lihat penampakannya ini sangat bersih sekali tanpa ada rumput yang tumbuh di kebun ini karena sudah disemprot menggunakan herbisida. Itu yang akan kita fokuskan untuk kita bahas di video kali ini teman-teman, apa efeknya untuk kebun kelapa sawit kita. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Oke, kita coba lihat lebih dekat bagaimana penampakan tanah di kebun ini teman-teman, yang melakukan penyemprotan total. Kalau kita perhatikan lebih dekat ini banyak sekali ditumbuhi oleh lumut-lumut semacam ini teman-teman. Kita lihat sebelah sana yang hijau-hijau itu semua ditumbuhi lumut karena sudah disemprot total. Dan memang perlu kita ketahui teman-teman bahwa memang kalau kita lihat kebun kita ini bersih sekali, itu terlihat cantik teman-teman. Itu salah satu keunggulannya, salah satu keuntungannya ketika kita melakukan penyemprotan total. Dan tentunya juga cara penyemprotan ini adalah cara yang efisien dan cepat untuk kita lakukan. Itu salah satu keuntungan dari penyemprotan total teman-teman. Jadi memang kalau kita berpikir tentang apa kekurangan dari penyemprotan total ini, adalah salah satunya adalah tentu dari sisi biaya. Tentu kalau kita melakukan penyemprotan total itu pasti akan membengkak teman-teman, daripada kita hanya melakukan proses pembersihan piringan saja. Jadi tentu biaya yang akan kita keluarkan pasti akan semakin besar karena kita memberi racun lagi, ataupun juga kalau kita tidak sanggup kita melakukan penyewaan atau melakukan jasa oleh orang untuk kita suruh semprot, itu tentu akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dan tentunya selain itu kekurangannya adalah efeknya ke tanah di kebun kita teman-teman. Kita lihat penampakannya ini yang banyak sekali ditumbuhi lumut-lumut. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika kita sering melakukan penyemprotan total, biasanya tanah di kebun kita itu akan mengeras teman-teman. Dia akan mengeras dan memadat sehingga kegemburan tanah kita itu lama kelamaan akan hilang, dan tentunya akan menyebabkan tanah kita itu menjadi tandus. Dan kita lihat juga kalau sudah ditumbuhi lumut semacam ini, tentu proses pertukaran udara teman-teman dari udara ke tanah tentu itu akan terhambat karena dihalangi oleh lumut-lumut semacam ini. Itu akan memperparah lagi tingkat kesuburan tanah di kebun kita. Itu salah satu hal yang harus kita ketahui, bahwa itu adalah efek sampingnya. Itu akan mempertandus tanah, mengeraskan tanah, pertukaran udara itu pasti akan terganggu karena lumut-lumut ini bisa menghalangi udara itu masuk, sehingga keguguran tanah itu pasti akan semakin sedikit. Dan tentunya juga ketika kita melakukan penyemprotan total teman-teman, mikroorganisme tanah itu yang menyuburkan tanah itu akan mati. Itu yang harus kita ketahui. Jadi kelapa sawit kita ini pastinya ketika sudah kesuburan tanah kita itu hilang, tentu dia hanya menunggu pupuk dari kita. Makanya ketika kita melakukan penyemprotan total, biasanya produktivitasnya itu semakin lama semakin kurang. Karena apa? Unsur hara yang ada di dalam tanah ini kita sudah semakin sedikit, bahkan sudah akan hilang ataupun habis teman-teman. Itu salah satu hal yang perlu kita ketahui. Dan perlu juga diketahui teman-teman bahwa ternyata rumput itu ternyata bisa melembabkan tanah. Jadi rumput-rumput itu malah kalau di dalam perusahaan itu di rumput itu sengaja ditanam. Misalnya aracis pintoi, tanaman-tanaman paku-pakuan, pakis-pakisan, itu sengaja ditanam di lahan kelapa sawit kita. Itu tujuannya apa? Untuk memperlembab tanah, tentunya untuk difungsikan sebagai penutup tanah, dan juga tentunya
secara alami dia bisa mengikat nitrogen. Itu salah satu solusi untuk kita menghilangkan yang namanya proses penyemprotan total. Jadi kita tinggal membersihkan piringan saja teman-teman. Itu salah satu hal yang harus kita ketahui teman-teman tentang apa efek atau bahayanya semprot total. Dan juga harus kita ketahui teman-teman, ketika sudah rumput tidak ada karena sudah disemprot, tentu tingkat erosi tanah itu akan semakin tinggi, karena biasanya kalau rumput sudah tidak ada, tentu ketika ada hujan deras, tentu nanti tanah yang ada di kebun kelapa sawit kita itu akan tergerus atau akan terkikis karena tidak ada yang menahan akar-akar rumput. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita ketahui teman-teman tentang bagaimana efek dari penyemprotan total ini. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana bahaya dari penyemprotan total. Mungkin kita bisa berbagi ilmu bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana cara mensiasati agar penyemprotan total ini tidak dilakukan atau bisa dikurangi. Kalau saya sih solusinya adalah dengan menanam rumput Arachis pintoi di sekeliling kebun kita ini atau menanam tanaman pakis-pakisan atau paku-pakuan. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang apa plus minus dari penyemprotan total atau penyemprotan herbisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.